Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa kita anut dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam serta taslim sebagai bentuk penghormatan kita kepada manusia mulia. Salawat senantiasa tertuju kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan dimanapun berada, hari ini kita membahas tentang fitnah Dajjal. Fitnah terbesar Dajjal atau Kristus atau Al-Masih, Dajjal Al-Masih atau Dajjal Kristus atau Mesias palsu atau Kristus palsu terhadap bumi ini, terhadap Adam dan keturunannya. Fitnah besar yang menghantarkan manusia kepada neraka jahanam kekal di sana. Hari ini saya mengajak teman-teman non-muslim untuk membahas terkait dengan fitnah Dajjal yang sudah merasuk mendarah daging dalam kehidupan manusia, yang menggerogoti akal sehat manusia, sehingga fitnah Dajjal ini nampak seperti benar bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Saya ingin dari teman-teman Kristen mengerti tentang fitnah Kristus atau fitnah Dajjal ini. Mereka menjelaskan Dajjal atau Al-Masih yang juga Yesus sampaikan di dalam kitab mereka, adanya penyesat yang datang dengan gelar itu. Nah, kita ingin mendengarkan dari teman-teman kita Kristen, sanggup tidak mereka meloloskan agama Kristen ini, bahwa sebenarnya fitnah Dajjal telah merasuk ke dalam sanubari mereka masing-masing, kepada manusia, kepada kita manusia ini, bila mana kita menanggalkan akal dan hanya imani saja dalam satu konsep yang tak jelas. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, jaringan saya ya. Teman kita ini kok nggak bisa. Semangat siang. Semangat siang teman-teman. Halo. Semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Teman-teman sekalian, non-muslim silakan ajukan permintaan diskusi kita
membahas tema tentang Dajjal atau Kristus. Fitnah dari Kristus atau fitnah dari Dajjal. Silakan teman-teman naik bahasan kita, tema baru. Tap layar teman-teman sekalian. Ya, teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Atau jangan-jangan temanya ini berat kali ya. Ini tema apa berat? Tapi kan ini ada di Bible. Di Bible kan jelas tuh peringatan Yesusnya agar waspada kepada Mesias atau Al-Masih palsu alias Dajjal. Selamat siang. Siang juga. Ya. Dari agama mana, Mbak? Saya dari Nasrani, Kristen, Protestan. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Boleh nggak kalau tanpa kamera? Di sini dipersyaratkan, Mbak, buka kamera. Oh begitu. Iya, nggak apa-apa kok. Buka aja, nggak masalah. Enggak sih, saya cuma ingin tanya sedikit aja. Kenapa temanya fitnah? Dikatakan Kristus fitnah. Itu dari segi apa ya? Bisa dikatakan itu sebuah fitnah? Kristus memfitnah kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah mengutuk Adam alaihi salam. Kristus palsu mengutuk Yesus, itu adalah inkarnasi Tuhan. Fitnah daripada Dajjal Kristus bahwa Yesus adalah tumbal untuk menebus dosa manusia, dan fitnah dari Kristus palsu adalah bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Itu fitnah, deretan fitnah dari Kristus palsu yang datang kepada orang-orang Kristen. Tetapi ajaran di Alkitab kita Injil tidak seperti itu, Abang. Faktanya begitu. Orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dikutuk Tuhan dan mewariskan kutukan itu kepada keturunannya. Ya, memang karena dia dibuat sebuah kesalahan. Karena dia fitnah. memakan buah itu yang dilarang Tuhan. Tetapi itu bukan ada hubungannya dengan fitnah dengan Kristus, ya Abang. Itu fitnah karena ajaran itu muncul nanti setelah ada makhluk mengaku Kristus kepada Paulus. Sebelumnya tidak ada ajaran itu. Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Salomo, Nabi Isa, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tapi ketika ada makhluk datang mengaku Kristus kepada Paulus, seketika fitnah itu muncul. Ada mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah besar. Lahirlah agama Kristen dari hasil fitnahan Dajjal tersebut. Silakan Ibu buka kamera. Tema ini menarik untuk kita bahas, tentu dengan kepala dingin, dengan data-data yang ada baik Al-Quran maupun di Bible. Silakan. Tetapi kalau menurut ajaran kami tidak seperti itu, Abang. Kristus itu dijanjikan sudah dari zaman perjanjian lama. Dari perjanjian mulai diciptakan itu kan ada roh Tuhan melayang-layang dalam Kristus. Iya, jadi kalau
ibu mengatakan di agama kami, memang karena ibu lagi dalam jerat. Tidak mungkin Anda mengakui sementara Anda ada di dalam. Tapi yang pasti yang Anda harus pahami adalah tidak ada para nabi mengajarkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga harus ada tumbal untuk nebus dosa seluruh dunia. Itu fitnah terbesar yang digaungkan oleh Kristus palsu atau Dajjal palsu yang kalian sembah. Begitu Ibu. Iya, tetapi kalau itu kan kesalahan dari Adam ya. Adam itu tidak difitnah untuk menumbalkan, tidak. Karena memang karena dia berbuat dosa, jadi dia itu dihukum, dilempar ke dunia, kan begitu. Tetapi Allah itu Maha Pengasih, Dia melahirkan Kristus untuk menebus dosa kita. Gitu apa itu fitnah. Itulah fitnah yang saya maksud. Fitnah yang digaungkan oleh Kristus palsu yang datang ke setiap diri-diri Kristen, di mana setiap minggu saudara-saudara kami Kristen berkumpul di satu gedung menyembah si Kristus ini yang nyata-nyata tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Sekarang enggak. Ibu boleh buka kamera? Sekarang enggak, satu pertanyaan aja sih terakhir. Kenapa Abang bisa mengatakan bahwa itu sebuah fitnah? Dari dasar apa coba? Tidak ada nabi mengajarkan Adam mewariskan dosa, termasuk Yesus. Ini nanti muncul dari mimbar gereja. Dari mimbar gerejalah kemudian menyebar ke seluruh dunia kalau Adam mewariskan dosa. Adam itu mewariskan ilmu kepada keturunannya, bukan dosa. Gitu Ibu, silakan buka kamera Ibu kalau mau lanjut. Kalau tidak Ibu boleh istirahat. Iya. Renungkan apa yang saya sampaikan. Makasih Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Silakan teman-teman Kristen renungkan baik-baik. Ini fitnahan terbesar yang pernah tertorehkan dan sedang tertorehkan, dan umat Islam datang kemudian untuk meluruskan fitnahan tersebut. Tak ada data, tak ada dalil Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tidak ada. Tetapi itu digaungkan terus. Kenapa digaungkan Adam mewariskan dosa? Agar penyaliban itu bisa menjadi penawar. Agar darah Kristus bisa menjadi obat. Agar salib bisa dijajakan dengan mudah. Maka dengan adanya fitnah Adam mewariskan dosa, pengajaran orang-orang yang takut akan dosa-dosanya, yang takut akan neraka tapi ingin dihapuskan dan selamat dengan simple, dengan mudah, maka seketika percaya penebusan dosa tersebut. Itu fitnah. Itu fitnah. Ini kesempatan besar buat saudara-saudara kami Kristen menunjukkan apakah Yesus betul adalah penebus dosa dari Adam, atau itu hanyalah ajaran yang tak berdasar terhadap dalil. Maaf teman-teman, di kota saya lagi hujan, harap maklum. Halo, semangat sore. Selamat siang Bang Juma, selamat siang. Siang, silakan Abang dari Kristen. Iya, saya dari Kristen. Boleh buka kameranya, silakan Bang. Hujan teman-teman. Tapi buka kameranya untuk data lah Bang Juma ya, boleh? Iya, silakan. Enggak, tadi kita kan bicara tentang dosa turunan itu ya. Memang ketika dosa turunan konsepnya bukan dosa yang diturunkan, tetapi akibat daripada Adam sudah berdosa atau kita sebut rusak, konsekuensinya itu akan turun-temurun.
Itu sebenarnya konsepnya Bang Juma. Iya, berarti itu hanya sebuah fitnah. Dosa waris itu berarti fitnah. Karena pangkal dari perbuatan Adam itu disebut sebagai kejatuhan dalam dosa, dan itu diwariskan kepada anak keturunan. Padahal dalil itu nggak ada, itu hanya buatan gereja doang. Supaya apa? Supaya Yesus itu bisa dijual sebagai tumbal penebus dosa-dosa Kristen. Itu Bang. Jadi Bang Juma. Silakan. Roma berapa? Ini kalau biar lama ya misalnya ini. Silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Oh, itu nggak ada hubungannya. Kitab Mazmur itu nggak ada hubungannya dengan dosa waris. Itu nggak ada. Jadi ini lagi surat Roma. Jadi sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Ya, itulah yang kumaksud dengan adanya Kristus ini. Maka fitnah terbesar di dunia itu datang melalui lisan Paulus. Itu fitnahnya tuh. Roma 5:12 tuh. Itu fitnah. Iya, itu pandangan Bang Juma fitnah. Boleh nah, saja sekarang itu kan imannya Bang. Iya, kalau bukan fitnah boleh Anda tunjukkan ajaran Yesusnya yang terkait dengan ini. Terkait dosa waris. Iya kan Paulus ini bawa ajaran Yesus loh Bang. Yesusnya Bang, Yesusnya. Bukan pengakuan orang yang kedatangan Kristus palsu, tapi Yesusnya langsung. Silakan. Pak, maksudnya gini, kita pahami dulu bahwa surat Roma ini, nah, contoh misalnya kan gini, ketika Adam tadi melanggar perintah Tuhan, tadinya kalau di konsep Islam mungkin di sorga ya, tetapi kalau konsep di Kristen ini kan di Taman Eden. Kalau artinya ketika dia diusir, susah mencari makanan, nafkah, itu kan dilanjutkan terus menerus sampai keturunannya. Kan anaknya nggak dikembalikan ke Taman Eden, anaknya kan nggak dikembalikan dia ke surga. Artinya terus menerus itu menjadi akibat itu ditanggung. Nah itu sebenarnya konsep turunan dosa itu. Gitu loh Bang Juma. Iya, berarti sekali lagi dosa yang dimaksud itu fitnah. Maksudnya adalah kondisi bumi. Kondisi bumi pada saat Adam dan keturunannya diturunkan, mereka akan susah payah. Yaitu kondisi bumi, karena bukan di surga. Kalau di surga apa yang kita inginkan ada, apa yang kita mau ada. Ini di bumi, bukan di surga. Di bumi ini harus berusaha. Makanya diterangkan di Kejadian 1:26, baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi agar berkuasa, agar menguasai, agar mengusahakan daratan, udara dan air laut. Itu real tertulis. Tapi kalau dikatakan dosa yang diwariskan, itulah fitnah Dajjal itu. Apa efeknya? Sabar. Apa efeknya dari fitnah ini? Nanti akan ada doktrin sebagai ending. Yesus jadi tumbal yang kemudian sama sekali tak bermanfaat. Silakan. Ya, jadi artinya begini Bang Juma. Pertanyaan saya dulu ke Bang Juma. Ketika Adam tadi melanggar perintah Tuhan itu kan dia mendapatkan konsekuensi akibat dari pelanggaran itu, benar ya Bang Juma ya? Dia ke bumi. Iya, dia ke bumi. Nah. Lalu keturunannya terus menerus Juma, apakah ikut menanggung konsekuensi itu? Artinya ikut merasakan konsekuensi dari kesalahan Adam itu? Artinya ketika Adam tidak taat, enggak jadinya ada hubungannya. Keturunannya semua jadi di bumi. Iya, karena memang dia dicipta. Karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi Eden. Coba, Adam ini dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi?
kalau di dalam Kristen mungkin beda sama Islam Bang ya. Karena Adam itu dan Hawa diciptakan di dalam kami itu untuk hidup kekal. Tidak ada diciptakan untuk berdosa supaya mereka Coba berdosa. kasih saya dalil di mana di mana Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal di Eden. Kasih saya dalil yang mengatakan Adam dicipta di Eden hidup kekal itu iblis. Bukan Tuhan, tapi iblis. Jadi Anda menerima konsep dari iblis. Iblislah yang mengatakan kalau Adam makan buah maka dia hidup kekal di Eden. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kekal di Eden. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Iya. Karena di kitab Kejadian bilang begini Bang Juma, Siap. tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan makan buahnya. Ya. Sebab Ya. hari itu juga engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, berarti tidak ada janji untuk kekal di Eden kan? Dia menjanjikan jangan makan. Jangan makan. Ketika dimakan tidak barulah akan ada kekal. kematian. Nah, tidak ada kekal di sana, nggak ada janji. Kalau Adam tidak makan, bisa jadi anak-anaknya yang akan makan. Intinya tak ada janji. Kalau Adam itu dicipta untuk kekal di Eden, maka tidak ada peringatan itu. Tidak ada larangan itu. Makan apa saja. Sebab akan buah pohon pengetahuan atau tidak kau makan, memang kau kucipta untuk di Eden. Itu baru dikatakan kekal. Tapi faktanya dia diberi aturan, jangan kau makan, sebab kau makan ini kau mati hari ini juga. Dan ketika di sana tertulis tidak ada dikatakan bahwasanya begitu kau makan aku akan mengusirmu dari Eden. Itu enggak ada. Enggak gini. Kita pelan-pelan dulu Bang Juma memahami Silakan. kalimat lu Bang Juma. Iya, silakan. Bang Juma kan yang dikatakan ayat ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan nanti pastilah engkau mati. Berarti tidak Jadi kekal. berarti ketika dimakannya dia baru mati. Itu yang mau Nah, dicapai. berarti ayat tidak ini. berarti dia dicipta bukan untuk kekal di Eden. Kita mikirnya gini loh Bang Juma. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tinggal berarti kita dia- negasikan. Kalau tidak dimakan berarti dia tidak mati. Harus memperhatikan kalimat lo harus tepat Bang Juma. Justru karena itu, kalau masih ada ancaman akan mati berarti tidak ada janji untuk kekal. Kalau dia dijanji untuk kekal, mau makan tidak makan tetap di sono. Coba pakai ini sedikit. Pakai ini Bang. Ini. Yang menjanjikan Adam hidup kekal di surga atau di Eden itu iblis. Gini Bang Juma. Ya. Kalau Bang Juma sebenarnya memahami ayat ini ya, sebab itu merupakan adalah akibat. Sebab dan akibat berarti pernyataannya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti ketika dimakan maka kematian itu menjadi ada. Masa sih nggak tahu Bang Juma sebab? Berarti tidak ada kehidupan kekal janjinya di situ. Kalau dia dijanji Bang, aku menciptakan engkau untuk mengisi Eden. Berarti dia melanggar Kejadian 1. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk tinggal di mana? Di Eden atau di bumi? Coba Anda baca. Inilah fitnah yang saya katakan, fitnah Kristus palsu yang begitu kejam terhadap Adam. Ayo, tunjukkan dalilnya. Apakah Adam dicipta untuk di Eden atau dicipta untuk di bumi? Silakan. Ke situ dulu. Kalau dalam versi Kristen itu Eden itu di bumi, bukan di surga. Janjinya dulu Bang. Janji Tuhan menciptakan janji tadi. Adam, menciptakan Adam untuk di Eden atau untuk di bumi? Diciptakan ya memang di Eden,
Tetapi ketika dia tidak berada di Eden lagi, kan diusir akibat ketidaktaatannya ya berdasarkan ayat tadi. Bang Juma kan membuat versi positif. Padahal samanya itu Bang Juma dengan versi yang negatif, ketika kamu makan itu kamu pasti mati. Berarti tidak ada janji kekal. Kalau tidak dimakan tidak mati. Kalau ada janji kekal, makan tidak makan tetap kekal atau tidak? Kalau ada janji kekal. Malah kalau Anda baca Kejadian 3 nomor 22-nya, kenapa Tuhan kemudian melarang Adam untuk makan buah pengetahuan jahat, baik dan buruk? Alasannya apa? Supaya Adam tidak kekal di sana. Itu alasannya. Anda percaya? Anda baca Kejadian 3-nya nomor 22. Di situ tertulis dengan sangat jelas, akibat Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka Tuhan khawatir jangan sampai dia makan pohon buah kekekalan, buah kehidupan, sehingga Tuhan melarang itu terjadi. Dia tidak mau Adam itu kekal di Eden. Baca dalil, jangan asumsi. Silakan. Ini sudah nggak nyambung lagi Bang Juma ketika kamu bilang Allahnya orang Kristen menginginkan Adam tidak kekal. Sorry Bang, itu bukan Tuhannya Kristen di situ, itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Kristen nanti setelah Dajjal datang. Kristus muncul, baru Kristen punya Tuhan. Sebelum Kristen, sabar dulu Bang. Sabar. Ini yang dibahas ini Tuhannya Yahudi Bang, bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen nanti muncul di abad keempat setelah Dewa Zeus diganti menjadi Kristus palsu, Agnostos Theos. Nanti versi lain kita bahas. Jadi jangan katakan Tuhannya Kristen. Tuhan, bilang aja Tuhan. Nanti jangan sampai sebuka aib terlalu jauh, nanti Anda malu. Bang, ini kita sedang membahas itu Tuhannya Bang. Yahudi. Gitu aja. Silakan. Bang, Yahudi itu yang disembah Yahudi itu juga yang disembah Kristen. Makanya Kristen itu adalah turunan Yahudi. Oh ya, kalau itu Secara rohani. kalau itu ahli kitab nanti di ujung perjalanan Yesus, nanti Tuhan pencipta langit dan bumi akan melantik Yesus menjadi Tuhan bagi ahli kitab dan pengikutnya. Nanti di beda lain itu beda itu lain. Jadi kita bahas ini dulu, bagaimana fitnah Kristus palsu ini mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ya. Jadi kalau Anda membaca Kejadian 3 nomor 22, itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan tidak menginginkan Adam kekal di Eden. Baca dalilnya dulu. Di nomor 22 Kejadian 3 itu. Di dalam kekristenan enggak ada tuh. Di dalam kekristenan Allah itu dan Allah yang baik. Tidak ada menginginkan Adam kejahatan. Jadi Adam itu ketika dia tidak taat memang murni itu adalah ketika dia diciptakan dengan free will-nya. Ketidaktaatan itu bukan sumber dari Allahnya orang Kristen, tetapi sumbernya dari free will-nya Adam dan Hawa. Entahlah kalau di dalam sekali lagi saya katakan jangan Anda bawa Tuhannya Kristen di Kejadian. Tuhannya Kristen itu Tuhan lantikan. Tuhan melantik Tuhan baru bernama Yesus untuk orang-orang jahat, pengikut Dajjal, jahat alias pengikut Kristus palsu. Jangan kotori mulut Anda ya, dengan kalau framingnya abang begitu, tetapi kami tidak begitu. Kami menyembah Allah baik. Orang Israel melalui ya udah, silakan aja. Yakub. Nah itu. Ya, silakan. Sekarang kembali kepada tema. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam mewariskan dosa. Itu aja dulu.
Data Anda tidak bisa menolong Anda sedikit pun. Percuma. Nah, saya sudah bilang tadi yang pertama dulu ini Mazmur. Itu Roma. Roma itu bisikan Kristus, Yang tidak kedua Dajjal itu. Roma. Roma itu bisikan si Kristus yang Dajjal itu. Yang saya tanya, itu firman Tuhannya Yahudi kepada Adam bahwa keturunannya akan mewarisi dosa dari pelanggarannya. Silakan Anda tunjukkan. maksudnya Bang Juma firman seperti apa? Bukankah Ya. tulisan Paulus ini adalah ajaran Yesus itu kan? Saya sampaikan kepada saudara ini tema fitnah Dajjal atau fitnah Kristus. Anda membawa Roma, itulah fitnahnya. Roma 5:12 begini loh, itulah Bang Juma. fitnah. Itulah Ketika- fitnah Kristus palsu itu. Sebentar begini. Kalau Anda bisa menunjukkan data di Ketika- kitabnya Yahudi, sabar Bung. Ketika Anda bisa menunjukkan data di kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sebagaimana penipuan dan penyesatan Paulus dalam Roma 5:12, selesai kita. Silakan. Maksudnya begini dulu Bang Juma. Tuh, dalil. Ketika Bang Juma tidak percaya dengan Paulus, lalu saya juga misalnya memframing ketika kami tidak percaya Nabi Arab, berarti di posisi yang Bung, sama. Nabi Arab tidak pernah Itu kan masalah mengajarkan. kepercayaan. Bung, ini Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa. Nggak nyambung. Paulus, pendiri agama Kristen, setelah dia kedatangan Kristus palsu, dia mengajarkan bahwa dia memfitnah Adam, melalui Adam dosa menjalar ke seluruh dunia. Itu fitnah Kristus alias Dajjal. Kalau Anda tidak menerima itu, cukup Anda tunjukkan data di kitabnya Yahudi, di mana Adam diceritakan mewariskan dosa kepada keturunannya. Selesai kita. Saya yang salah berarti. Enggak. Silakan Anda Ya, tunjukkan. maksudnya kan begini dulu pelan. Silakan. Begini, Bang Juma. Ketika Bang Juma tidak percaya dengan Paulus, itu kan di ranah iman. Saya percaya kepada Paulus, makanya ada surat ini dihubungkan dengan Adam itu dulu. Nah, sekarang mana Bagaimana kalau tunjukkan? kita posisikan sama? Kalau kamu bilang misalnya Paulus penipu, berarti kepercayaan saya sama dulu misalnya dengan tuduhan Nabi Arab misalnya itu juga menipu dengan posisi yang sama. Oke, baik. Dengarkan saya. Nah. Dengarkan baik-baik. Al-Quran mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 1:28. Adam dan keturunannya diberkahi oleh Tuhan. Al-Quran mengatakan itu. Oke, kitabnya Yahudi mengatakan itu. Kitabnya Kristen melancarkan aksi penyesatan dunia dengan mengatakan justru Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Saya Adam, tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Iya, maksud saya kita samakan dulu persepsi ke konsep umum Bang Juma. Justru karena sudah Alkitab sama. Saya gini, sebentar dulu Bang. Persepsinya yang kita samakan Bang. Persepsi kita terhadap apa yang diimani Alkitab itu dikatakan saya percaya. Ketika Al-Quran Bang Juma mengimani. Ketika kamu bilang misalnya bahwa Paulus ini tidak benar, padahal tertulis dalam kitab saya. Nah, saya bilang juga samanya ketika saya tunjukkan misalnya di perjanjian lama nanti ayat itu ada, mungkin Anda tunjukkan bahwa Adam yang berbicara langsung, berkata langsung. Anda masih melanjutkan diskusi ini atau Anda tutup? Sama dengan Allah yang kamu percayai, pada faktanya Jibril yang bertemu dengan Muhammad, tidak pernah Muhammad langsung Dibawa cebo air
1 sendok. Riak sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi. Takkan wadana min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Nabi Adam lupa akan perintah tersebut. Tidak ada dosa bagi orang yang lupa. Itu Al-Quran. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3, Kejadian 5, nomor 2, Kejadian 128, Adam dan keturunannya laki dan perempuan diberkahi, bukan dikutuk. Paulus setelah kedatangan Kristus palsu, dia mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, menjalarkan dosa ke dunia. Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Ada? Tidak ada. Itu fitnah. Sekarang silakan Anda buka kamera saudara, kalau saudara dari Kristen. Nggak usah buka kamera, kok takut kali kau cuma. Buka kameranya bang, silakan. Nah. Ayo diskusi kita aja. Buka kamera. Kenapa harus buka kamera? Ya harus. Yo. Jadi kalau nggak buka kamera nggak berani kau? Yang tidak berani itu yang tidak buka kamera bang, silakan buka kameranya. Sekarang ayo kita adu argumen dulu lah. Enggak butuh argumen, karena dia. saya tahu tidak akan ada manfaat dan ilmu dari Kristen yang kami akan dapatkan dari mulut-mulut Kristen. Yang pasti Jamin. yang mengikuti Allah di neraka itu kayak mana itu? Dengan coba lah ibu yang pendapat. Coba lah kan Allah ya. baca udah di neraka. Coba lah kan ya. Kenapa? Buka kameranya silakan. Itu apa? Udah aku bilang sama kau. Udah, abang di bawah, jangan lupa cebok air 1 sendok. Di bawah. Bukan kelas saya. Kalau kalian masih taraf belajar dulu. 300 tahun pelajari Bible mendalam baru hadir di sini. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Saya Dari mau gereja mana? Saya Muslim Bang. Saya ingin bertanya dulu Bang. Boleh nggak Bang? Komal ini dibuka untuk orang Kristen. Kalau Anda sudah merasa Kristen baru bisa. Baptis dulu. Cari gereja baptis dulu. Baru ke sini. Sesama Islam kok gak berani kau diskusi Juma? Buka kamera, silakan kita bahas. Sesama Islam kau turunkan, memalukan dirimu, bro. Mau diskusi atau Sesama Islam kau turunkan, Allah. Anda dibawa. Islam yang naik mau bertanya itu ini belum disunat, tak ada otaknya. Terlalu banyak onani dia itu, malas sholat. Islam yang datang pada saat saya berdiskusi dan Kristen naik ke sini itu orang yang rajin meninggalkan sholatnya, otaknya nggak berfungsi separuh. Halo semangat. Nah itu merasa dia kan, merasa. Ngapain kalian orang Islam itu naik ke sini? Sini hujan deras teman-teman. Halo semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Dari gereja. Bang, kenapa diturunkan tadi itu dari sebelumnya? Dari gereja mana? Halo. Belum dibaptis, baptis dulu baru naik. Kalau sudah dibaptis, naik ke sini perlihatkan surat baptisnya, baru kita berdebat. Halo, selamat siang. Halo. Nah,
telur biawak menetas main TikTok. Halo, Iya, halo, semangat siang. selamat siang. Dari gereja mana abang? Dari gereja Sibolga. Gereja Sibolga. Iya, silakan buka kameranya. Mati lampu bang. Oh, mati lampu. Bukan mati rasa. Enggak bang. Oh, enggak. Halo, selamat siang. Halo. Eh. Hujan deras. Halo, selamat siang. Es mantap. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, tapi yang siap untuk buka kamera ya. Jangan yang tidur. Halo, semangat siang. Halo. Oke. Silakan teman-teman ajukan permintaan buka kamera tapi. Halo, selamat siang. Halo. Halo, semangat siang. Nih, telur kucing menetas main HP. Kesasarnya ke sini. Sesama Islam gak kau hargai. Badul, badul. Halo, selamat siang. Saudara Teras Boy, selamat siang. Ustadz Koin, sesama Islam Halo. turunkan, ya ampun. Saudara Teras Boy dari Kristen abang? Islam, oke. Nah kan diturunkan kan, hargai dikit lah sesama Islam. Saya di sini ingin berdebat dengan binatang, bukan dengan manusia. Hargai, sesama Islam binatang. Makanya manusianya saya turunkan, binatangnya ku ajak diskusi. Sesama Halo. Islam hargai bro. Saya buka komal untuk diskusi dengan binatang, bukan dengan manusia. Jadi manusianya saya turunkan, binatangnya saya Binatang itu gas. agamanya Islam. Halo, saudara Degu. Ayam itu Islam. Halo, saudara Degu. Itu Islam, kambing itu Islam, kata Halo. Ustaz Nababan. Saudara Degu. Halo, saudara Degu. Itu Juma. Nah, Islam beliau saya turunkan. Kambing itu agamanya Islam. Beliau Kan? manusia, tapi mengganggu, jahil. Kambing itu Tahu. agamanya Islam kan. Jadi Biarkan Islam itu saja, agama kalau binatang. binatang biarkan keluar-keluar. Jadi Islam itu agama binatang kan. Islam itu agamanya agama ayam, kambing. Halo, saudara Ariel, selamat siang. Ustaz Nababan. Halo, Bang. Dari gereja mana, Abang? Saya Muslim Bang Juma, Muslim. Muslim, berarti manusia Ya diturunkan. ampun. Seperti ini perlakuan Ustaz. Manusia diturunkan, kawan-kawan. Aduh.
Kita hanya ingin diskusi dengan binatang, mana tahu kita bisa memanusiakan binatangnya kan gitu. Aduh, Juma. Jangan nampak Halo, semangat siang. Ustadz Gedung. Salam Bentar Bang Juma. Muslim. Itu, Bang Juma itu si setan itu suruh. Iya. Selamat siang semua para domba-domba yang adalah serigala. Halo, semangat siang. Halo. Siang bang. Dari gereja mana abang? Assalamualaikum gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diturunkan ya. Yang kita pertahankan di atas hanyalah domba alias serigala. Semangat siang. Ya, Setan itu turunin dulu tuh. Ada setan di atas itu. setan Woi diturunkan. binatang turun kau. Biarkan dia di sini sementara bang, sebagai hiburan, sambil kita cari yang lebih mirip-mirip manusia sedikit. Surya, turun kau Surya. Ini Turun kau, bodat. Turun kau bodat. Turun kau. Bodatnya kau. udah turun dia si bodat, udah turun bang. Ayo teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan diskusi kita tema ini. Ya muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya ini, banyak kali nih, banyak permintaan dari muslim nih. Please dibatalin boleh ya. Teman-teman muslim jangan sampai kena maki nih. Kena maki nanti. Bang Suma kadang kalau maki itu sakitnya sampai di ubun-ubun. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Suma Babi Anji. Buka kamera boleh? Oh, tidak boleh. Oh, ya sudah di bawah. Ya. Kristen ya? Iya, Kristen. Oke. Kristen dong, Suma Babi Anjing. Saudara Amos ini dari Kristen. Saudara Amos. Oke. Ya, saya Saudara Labubu Kristen ya, Bang turun ya? aja Mos, turun aja, tak usah diladenin itu. Oke. Tak usah diladenin Baik. binatang itu, Oke, Bang. Ini ada tema fitnah Kristus. Kristus palsu telah memfitnah, menebarkan fitnah bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Apakah saudara bisa menunjukkan kepada kami umat Islam supaya kami jempol Kristen itu? Di mana dalilnya Tidak ada Kristus di kitabnya Yahudi? kepada Dajjal. Bukan. Fitnah bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia lain itu ada nggak dalilnya di dalam kitabnya Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu fitnah ya, yang diajarkan oleh Kristus palsu kepada nabinya atau rasulnya untuk menipu manusia bahwa Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa yang telah diwariskan dari Adam alaihissalam. Yang dimaksud Gitu ya, Bang, ya? ini Kristus palsu itu yang mana? Yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus mendirikan agama Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Kenapa saya katakan itu Kristus palsu? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Gimana? Paulus mengajarkan bahwa Adam mewariskan
dosa kepada seluruh bumi. Ada nggak dalilnya di kitabnya Yahudi seperti itu? Ada bang? Nggak ada kan bang ya? Oke, Anda belajar dulu 400 tahun lebih 2 jam. Setelah paham Bible, datang ke sini lagi, temui Bang Suma. Oke bos, biar saya bimbing kalian untuk memahami isi Bible itu. Maaf saudara-saudara Muslim, saya turunkan kalau naik ke atas, mungkin salah tekan atau apa gitu. Halo saudara Amos. Assalamualaikum bang. Dari Muslim bang. Kristen bang. Oke, silakan buka kameranya, kita diskusi bahasan tema ini, silakan bang. Teman-teman kita Kristen di bawah itu butuh ilmu dari saudara kita Kristen. Apa kepada manusia sebagaimana ajaran Paulus, silakan. Carlos bilang kata bari. Ada? Ada bang? Assalamualaikum bang. Waalaikum. Silakan saudara Amos. Silakan bang. Gimana baik bang? Iya, Paulus mengajarkan melalui Kristus yang datang kepadanya bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada seluruh bumi. Kalau itu bukan fitnah, berarti ada dalilnya di kitabnya Yahudi. Ada nggak dalil itu? Silakan. Itu kemarin malam. Jadi gini bang, kalau kita berbicara tentang iman, baik itu dari Muslim maupun dari Nasrani, kita tidak mencapai satu kepastian abang. Maksudnya begini bang, kepastian itu kita lihat dua sosok orang ini seperti Muhammad dan Yesus misalnya. Mereka datang. Kita lihat bahwa yang turun ke bumi ini, siapa yang membuktikan bahwa banyak mujizat yang dia lakukan ke bumi ini bang. Itu yang kita lihat bang. Tanda-tanda Kristus palsu itu kudu Jadi banyak melakukan mujizat. Kata Yesus, tanda-tanda Kristus palsu alias Dajjal itu banyak orang, tertulis di Matius 24 nomor 24. Jadi kami umat berakal tidak mau tertipu dengan mujizat-mujizat seperti itu. Bahkan Yesus mengusir pelaku-pelaku Tapi mujizat. begini bang, saya tidak. Begini bang, saya tidak akui bahwa dari saudara kita Muslim mengatakan bahwa Kristus itu palsu bang. Saya tidak setuju itu bang. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Karena mengapa? Kristus datang. Kristus datang ke bumi ini, dia menggenapi hukum Taurat sekaligus dia melakukan banyak mujizat yang disaksikan oleh manusia dunia bang. Tapi jangan lupa, iblis juga dinubuatkan menggenapi dalam nama Yesus. Iblis datang dalam nama Yesus, dan itu adalah penyesatan yang lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Anda boleh baca dalilnya di dalam Matius 27 nomor 62-66. Bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis itu bang. Kalau kita mau lihat silsilah Yesus dan ketika Yesus hadir ke bumi, justru Yesus terkapar di atas salib oleh karena iblis kan menggoda Yesus. Nah, ketika menggoda Yesus, nah kita lihat sejarahnya bahwa Yesus mengalahkan iblis, bang. Apa, di mana Yesus mengalahkan iblis? Apa buktinya? Jadi iblis kan tunduk di bawah Yesus karena Yesus sudah mengalahkan iblis itu. Mana apalagi buktinya, ada di dunia, bang? Mana buktinya iblis mengalahkan? Jadi begini, bang. Yesus Kalau mengalahkan iblis. menurut saya, Yesus ke dunia ini banyak mujizat yang dia lakukan.
Ya, Yesus sebagai nabi, sebagai rasul Tuhan. Banyak Oke. sekali tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Mujizat sebagai nabi, oke. Tapi tidak ada yang dilakukan sebagai Tuhan. Semua Jadi, mujizat yang Yesus contohnya lakukan bagi- sebagai bukti kenabian. Mas, jawab saya satu Masalahnya di pertanyaan sekarang saja, Bang. adalah Kristus datang kepada Paulus seketika Yesus dilantik menjadi Tuhan. Gitu. Iya, gimana? Adek, kasih bandonya apa sih? Jaringan saya atau jaringan abang ini? Pertanyaan saya begini, Bang. Kasih. Contoh ya, ketika Yesus datang ke bumi, banyak-banyak mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan di bumi ini. Saya kasih satu contoh saja. Di dunia ini, siapa manusia yang bisa berjalan di atas air, Bang? Jadi mujizat yang Yesus nampakkan untuk manusia. Fitnah Dajjal, Yesus itu Tuhan, itu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, Kristus itu Tuhan, itu fitnah. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Yang kita bahas ini bukan terkait dengan mujizat. Yang kita bahas ini tentang fitnahan Dajjal dan mujizat. Fitnahan Kristus palsu, bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau Kristus ini benar yang datang kepada Paulus, bukan Kristus palsu alias Dajjal, maka tidak mungkin tidak ditemukan di kitabnya Yahudi kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sekarang mana tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Yahudi, meskipun terjemahan yang Anda pegang, bahwa Allah mengutuk Adam dan keturunan. Mari kita lihat. Silakan tunjukkan. Oke, kita anggap keok. Silakan saudara-saudaraku Kristen yang menguasai Bible, tapi ya, yang paham Bible, yang ngerti isi Bible. Silakan. Pendeta, pastor, lulusan teologi naik ke sini, diskusi baik-baik, kita berdata. Silakan. Ya, selamat pagi, Bang. Pagi saudara Papua, silakan buka kamera kalau Kristen. Ya, saya Kristen, Bang. Gimana, Bang? Boleh buka kameranya, silakan. Momennya, Bang. Ini lagi kena ini, Bang. Kena PL, Bang. Gimana, Itu Bang? Gimana, bisa. Bang? Itu Gimana, bisa Bang? saya Gimana, kirim Bang? permintaan tinggal. Apa komennya, Bang? Kayaknya perdebatan ini luar biasa, Bang. Sangat-sangat asik perdebatan kayaknya, Bang. Iya, Saya silakan. tertarik kayaknya perdebatan. Gimana, Bang? Buka kameranya, Abang. Ya udah, kemana? Oke. Jadi temanya di sini terkait dengan fitnah Kristus. Jadi Kristus palsu sedang memfitnah. Sekarang ada enggak di dalam kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Enggak ada. Berarti Nggak ada, Paulus setelah kedatangan Kristus itu dia memfitnah karena tidak ada dalilnya, kan? Nggak ada. Di mana tertulis, Bang? Di Roma Karena gini loh, Bang, 5:12. kalau kita masalah dalil itu harus ada tertulis, Bang. Iya, Tidak Roma boleh 5. kata-katanya, Bang. Roma Coba lihat, 5:12. tunjukkan dulu, Bang, dalilnya, Bang. Roma 5:12 itu dikatakan oleh karena satu orang yang telah Ya, maksudnya gini loh, Bang. Contoh, Bang, ya, bukan apa-apa, Ya. kayak Bang Edis, Bang, ya. Ya. Kalau dia mau menunjukkan itu ditunjukkan di belakang kamera, Bang. Ini Itu dalilnya, awam, ini itu manusia awam. Dibacakan, Bang. Gitu loh, Bang. awam. Kalau Bang Edis dia menunjukkan bukti, Bang. Kalau nggak ada bukti, kata-katanya itu sama aja hoak, Bang. Jadi Nah, coba, jadi Bang. gini, dengarkan Nah. saya. Kata Yesus di dalam Yohanes Ya, sekarang 14. gini loh, Bang, nggak kata-katanya kayak Bang Edis diambil Al-Quran, diambil Alkitab, ini beritanya, ini buktinya, ini baru cocok, Bang. Kalau kata-katanya itu kayaknya nggak sempurna loh, Bang.
Oke, baik, saya tunjukkan. Kita kembali ke pengajaran tata cara belajar membaca. Cara Ya. membaca. Kita kembali ke meja SD. Ya, anggap kayak SD gitu lah kita. bang. Ya. Ya SD bang. Kita kembali ke SD dan menyita waktu banyak. Ya namanya kita ini belajar bang. Semua orang mau dia sarjana ini kan harus belajar bang, menuntut ilmu bang. Bisa dibaca? Gak nampak bang, kecil tulisannya bang. Nah, itulah makanya aku bilang. Betul bang. Iya, makanya aku bilang, jadi buat apa ini habiskan waktu? Ya sekarang gini loh bang, maaf bang ya, kalau bang Edis bang, dia nggak menggigar waktu bang, dia membuktikan. Ini saya sudah buktikan ini nih. Roma 5 Membuktikan bahwa- nomor 12. bahwa kenyataannya seperti itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada seluruh manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah yang dilakukan oleh Paulus. Fitnah yang sangat kejam yang dilakukan oleh Paulus setelah Paulus kedatangan Kristus palsu. Nih. Tapi Apalagi kalau menurut saya bang ya, kalau menurut saya bang, karena gini loh bang, manusia ini bang, gak ada yang sempurna bang. Manusia punya kekurangan satu sama lain bang. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan nggak seperti itu bang. memang nggak seperti itu. Nggak Makanya saya mengajarkan bang, nggak mengajarkan bang. Iya, memang enggak. Mengajarkan. Makanya saya bertanya, Gitu, di mana Paulus pendiri agama Kristen mendapatkan materi selain daripada si Kristus palsu yang mengajarkan dirinya untuk menyatakan bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah Tapi enggak Kristus. bang, kalau Itu fitnah. Adam, dengar lu bang, kalau Adam itu bukan mewariskan bang, karena Adam itu dihasut oleh iblis memakan buah itu. Nah, Terjadilah berarti yang- dosa itu tadi bang. Berarti yang Terjadilah berdosa dosa di itu situ, tadi. berarti yang berdosa di Gitu loh, sana, Bang. berarti yang berdosa di sana iblis, bukan Adam. Iya, tapi Adam nggak mengajarkan bahwa nggak mengajarkan, Berarti cuma Yesus gini loh, Bang. mati, berarti Yesus mati di atas salib menebus dosa iblis. salah bang, salah bang, salah. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa manusia. Nah, itu Sama fitnah. dosa abang juga. Sama Itu dosa fitnah. abang. Abang Itulah dosanya ditebus fitnah. sama Yesus. Nah, itulah fitnah. Mengungkiri. Itulah Gitu loh, Bang. fitnah. Mengungkiri. Itulah fitnah Dajjal. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalil di kitabnya Yahudi yang Anda pegang bahwa Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan, saya tunggu. Yang mana bang? Tolong tunjukkan kepada saya kitabnya Yahudi yang mengatakan Tuhan berfirman Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu tertulis Nggak di pernah mana? bang, nggak pernah bang. Karena gini loh Berarti bang. fitnah. Nggak pernah bang, nggak pernah. Karena gini loh bang. Berarti fitnah. Adam dan Hawa itu Paulus. dihasut oleh iblis memakan buah. Buah Berarti itu tadi Paulus bang. telah memfitnah Yesus, Nggak ada itu, Bang. Nggak telah ada itu, Bang. memfitnah Adam alaihissalam setelah kedatangan Kristus kepada dirinya. Nggak ada itu bang. Kalau saya bang ya, kalau kata-katanya itu nggak sempurna bang. Kata-katanya nggak sempurna bang. Anda sudah mengakui bahwa tidak ada firman Tuhan Adam mewariskan dosa? Nggak ada, tidak ada. Nggak ada. Mewariskan dosa tidak ada. Oke, Firman Tuhan nggak ada. mewariskan dosa nggak ada bang. Apakah Nggak ada. Anda mengakui bahwa Saya yakin oleh itu, karena Adam maka dosa menjalar ke dunia? Ya karena gini loh bang, kalau Adam itu dia udah melanggar bang, melanggar Terus? oleh iblis memakan buah itu. Oke, Gitu loh, apakah Bang. itu menjalar? Apakah itu menjalar ke dunia, ke seluruh manusia? Kalau menjalar itu bang ya, kalau menjalar itu tidak itu menjalar bang, tidak Ah, tergantung tidak. orang. Baik.
Baik, Manusianya, baik. Bang. Nah, sekarang Bukan coba lihat. manusianya ya, Bang. Enggak ya teman-teman, kata teman kita ini enggak. Mari kita lihat. Sekarang saya perlihatkan sama saudara. Nih. Ini saya perlihatkan data dari Paulus yang mengatakan bahwa Adam sudah mewariskan dosa menjalarkan manusia kepada manusia ini. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah berarti ya. Anda tadi mengatakan tidak ada dosa diwariskan. Anda bilang tidak ada dosa menjalar ke dunia. Ini Paulus sedang dipengaruhi oleh Kristus palsu alias Dajjal. Nih, ini Paulus nih. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua manusia, karena semua manusia telah berbuat dosa. Ini fitnah yang kejam yang dilakukan oleh Dajjal melalui lisan wakilnya, yaitu Paulus laknatullah alaih. Anda itu data, saya kasih data. Jadi itu jelas saudara, bahwasanya yang terjadi di muka bumi ini adalah fitnahan yang besar, yang dahsyat sekali, ketika ada pengajaran sebuah agama yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya tanpa dalil dari Tuhan, tanpa firman dari Tuhan, tapi hanya karangan dari wakil atau perpanjangan tangan Kristus palsu alias Dajjal, yaitu Paulus. Semua aku datang besok. Kalau itu gini loh, Bang. Semua itu kan, Bang, yang aku bilang tadi, Bang. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu, Bang. Ya kan? Yesus memang tidak. Yesus tidak. Ini Paulus nih. Justru Yesus mengatakan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tapi gini loh, Kristus Bang. palsu Gini loh, Bang. akan datang. Dengar tuh. Kalau kami Kristen itu tidak pernah disesatkan sampai sekarang. Kristen itu justru buah. Kristen itu buah daripada Kristus palsu. Kayak banyak lah, Bang. Anggota-anggota gereja tidak pernah, Bang. Cuma, Bang, ada kendalanya, Bang. Kenapa orang Kristen ke gereja selalu banyak rintangan? Kenapa? Gitu loh, Pak. Nah, apakah orang itu takut dengan ajaran Tuhan Yesus memberi kebenaran? Apakah mereka takut? Bung, Anda ke gereja itu bisikan Kristus palsu, nggak ada perintah Yesus. Nggak ada. Oke, kalau begitu siapa yang memerintahkan Anda ke gereja? Karena gini loh, Bang, niat saya sendiri. Karena gini, Bang, nggak mungkin ada yang membisikkan Anda. Masuk sebelah kiri, jangan dibalas. Cinta damai akan memberkati kalian. Kenapa, Bang? Karena mulai jualan. orang Kristen banyak masih dijual, Bang. Belanda sudah lebih dulu menjual produk itu, gagal dia. Ada, Bang, gagal, Bang. Yang menjadi pengikutnya hanya orang yang dibawa tekanannya doang. Yang dibawa kuasa Belanda aja yang mengikuti ajaran Bang, gak ada kuasa Belanda, Bang. Lalu dari mana agama Anda? Siapa yang mengajarkan agama Anda ini di Nusantara ini? Siapa? Maksudnya? Maksudku? Mananya? Kayak mananya? Ini loh, kutanya dulu sama Abang. Contoh, Bang, ya. Mau datang besok. Kalau menurut saya, Bang, karena gini loh, Bang, semua orang kan punya kepercayaan masing-masing. Jadi justru karena itu. Jadi kalau menurut saya, Bang, semua agama itu sama-sama baik, tergantung. Kata siapa? Sama-sama baik. Mana ada baiknya agama Anda? Karena gini loh, Bang, baiknya di mana? Kristen ini baiknya yang mana? Ya, baiknya banyak, baiknya, Bang. Satu aja agama Kristen baiknya apa? Satu aja. Ku beli kalau ada, jadikan obat.
Ya. Apa itu? Gini aja lah bang, abang main-main lah. Nggak ada. Dengar lu. Gak usah kita cerita di sini. Abang main-main lah ke tempat kami, nanti tak tunjukkan. Oh, lah. itu oknum yang tak ada hubungannya dengan agama. Semua orang bisa melakukan itu. Tanpa beragama juga semua orang bisa melakukan itu. Tapi dengan Anda memfitnah Adam alaihi salam, kebaikan apapun yang Anda torehkan dalam hidup saudara, Anda terjerat di dalam tipu muslihat Dajjal alias Kristus palsu. Nggak ada bang. Mana saya menuntut dalil di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa? Nggak ada kan? 2000 Nggak ada, tahun Bang. Kristus berjaya dengan memfitnah Adam alaihi salam. Ayo, agama yang dibangun dari kebohongan. Adam mewariskan dosa. Mana faktanya? Mana dalilnya? Jangan pakai Quran, jangan. Kalau pakai Quran terlalu berat. Dari kitabnya Yahudi yang hanya tersisa terjemahan aja. Ada enggak? Ada enggak Adam mewariskan dosa itu? Anda sendiri mengatakan enggak ada. Ada enggak Adam mau menjalarkan dosa ke bumi? Anda sendiri mengatakan enggak ada. Tapi fakta, terbuka kamera, saya pertunjukkan data Paulus telah melakukan fitnah besar. Kenapa bisa Paulus berubah seperti itu? Nanti setelah datang Kristus palsu kepadanya, berubah dia. Orang Kristen mengatakan Paulus tadinya pembunuh. Begitu datang Kristus padanya dia menjadi orang baik. Salah sekali. Kristus palsu datang kepada Paulus yang jahat untuk apa? Untuk melancarkan aksinya. Makanya seketika Kristus palsu itu datang, Paulus yang tadinya pembunuh berubah menjadi jinak. Apa itu berubah jadi jinak? Dia menjadi serigala buas yang berpura-pura menjadi domba, tetapi dia adalah serigala buas yang membinasakan. Tapi kalau menurut saya itu enggak bang, karena gini loh bang. Kalau dia tidak saya berpura-pura salah. jadi domba, Salah tidak ada itu, Bang, kalau pengikutnya. menurut saya bang. Salah, Bang. Kalau dia masih terlihat serigala buasnya, masih membunuh. Mana buktinya bang? Ada Mana yang mau jadi buktinya bang? Kalau pengikutnya. dia membunuh, mana buktinya? Adakah buktinya? Bukti faktal di dunia ini bang, yang di depan mata kita. Kalau cuma kata-katanya, kalau menurut saya bang itu 20%, nggak 100%, 20% aja itu bang. Nilai saya bang. Pauluslah pembunuh mula-mula murid-murid Yesus itu bang. Lalu dia berubah menjadi jinak. Untuk apa dia berubah jinak? Supaya dia menjadi terlihat seperti domba, padahal dia serigala buas. Ada, Apa fakta serigala Karena buasnya? gini loh, bang, Dia mematikan abang akal bisa manusia. menilai Paulus seperti itu. Enggak dong. Ya, bisa lah abang menilai seperti Paulus seperti itu, bang. Sekarang Bisa lah kalau- abang menilai kalau seperti Anda- Paulus seperti itu. Sorry. Tapi adakah abang menilai yang di belakang abang? Karena yang di berita-berita ini di bawah umur. Oh, itu kelakuan orang-orang Kristen di Barat. Di Indonesia ini 1, 2, 3-nya. Perbandingannya Islam dan Kristen di Indonesia 87% versus 6%. Coba kalau Kristen di Indonesia 50-50 kita, baru kita lihat siapa pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Sedangkan kita jaraknya terlalu jauh, 80% selisih kita. Kalian bisa mengimbangi kejahatan yang kalian pertontonkan dibandingkan kami yang 86%. Siapa polisi? Polisi Indonesia terlalu banyak bukan? Yang Islam banyak. Siapa kemudian baru-baru ini yang menembak sesamanya polisi? Katanya jenderal. Agamanya apa? Ibadahnya di mana? Sembahannya apa? Gereja dia kan, Kristen dia kan, penyembah Yesus dia kan, pengikut Paulus dia kan, pemakan babi dia kan, tidak bersunat dia kan, ibadah minggu dia kan. Gak usah terlalu jauh. Tunjukkan jenderal-jenderal Islam yang melakukan hal itu terhadap mereka. Anggota-anggota junior ada? Nggak ada. Bandingkan kalau kita 50-50, bung. Jadi jangan Anda melihat oknum yang mayoritas, sedangkan Anda itu cuma sedikit. Lihat di barat sana. Atau jangan terlalu jauh. Lihat yang banyak menggunakan celana dalam saja berjalan di pantai di Bali. Agamanya apa? Islam. Hah? Tengok mereka si bule-bule itu yang datang itu. Apa agamanya? Kenapa bisa demikian? Beruntung kalian hidup dikelilingi oleh mayoritas Islam, manusia-manusia berakhlak, manusia-manusia beradab.
Kalau tidak, kalian hidup sama seperti di barat. Cobalah, nggak usah terlalu jauh. Kalau seluruh kondisi yang ada di kota yang kita cintai di Bali, pantainya sama seperti semua di Indonesia, maka Indonesia penuh dengan pantai yang telanjang bulat semua warganya. Kalau penduduknya mayoritas pengikut Kristus. Gak usah terlalu jauh, Bang. Itu fakta, itu real. Makanya mending fokus nih tema nih. Fokus di tema tuh. Adakah Tuhan kemudian mengatakan, Adam, karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosamu. Maka nanti aku akan turun berinkarnasi menjadi tokek supaya aku bisa dipeye, digoreng untuk nebus dosa kalian. Ada? Nggak ada itu. Itu hanya fitnah yang dilakukan oleh Dajjal yang datang kepada Rasulnya. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan Nabi palsu akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan-kekuatan, fungsinya untuk sekiranya mungkin menyesatkan manusia-manusia pilihan juga. Itu real tertulis di Bible, Bung. Itu real tertulis. Jadi kita mau kayak mana lagi? Tugas kami umat Islam hanya memberi peringatan saja. Sengaja saya merangsang kalian supaya kalian bisa berpikir. Betapa jauh kalian terjerat dengan mengatakan Adam itu berdosa, mewariskan dosa, Yesus harus turun mendamaikan dosa. Fred, mana ada firman Tuhan begitu di dalam kitabnya Yahudi? Nggak ada. Gak ada. Justru kalau Anda baca Yeremia 31:34, jangan lagi kau mengajar tentang siapakah Tuhan, kenalilah Tuhan. Jangan, sebab aku telah sebab aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa kalian. Aku sudah menghapuskan dosa-dosa kalian. Terus Yesus datang menembus dosa. Kesiangan dia. Dosa sudah dihapus lebih dulu sama Tuhannya Yahudi. Kesiangan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Begitu Kristen hari ini melakukan dosa, misalnya berzina, apa solusinya? Kembali lagi bertobat. Ya. Jadi ikut-ikutan Islam dia, bertobat. Bukannya sudah dikatakan dalam kitab saudara, jangan kau berdosa, dan ketika engkau berdosa, maka ada Yesus sebagai pendosa, pendamai dosa kita. Bahkan bukan dosa kita saja, tapi dosa dunia. Berarti tidak apa-apa berdosa karena sudah ada pendamai, begitu. Itu dalil, Bang. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian ada pewaris. Lah, kalau sudah anak Tuhan, pewaris surga, ya ngapain lagi takut berdosa, Cahayu? Palsu mengajarkan. Inilah abang, inilah nabi-nabi palsu. Yaudah bang ya, aku mau kerja dulu. Halo. Silakan saudaraku, silakan. Saya memang tegas ketika mengajarkan sebuah konsep yang tertata rapi di dalam sebuah buku. Saya tegas, saya keras, tapi bukan saya benci sama kalian. Saya sayang sama kalian, cinta sama kalian. Kalian aja yang menilai saya itu jahat. Padahal tujuan saya memberikan pengajaran supaya kalian itu bisa menggunakan akal sehat. Halo, silakan. Selamat siang, saudara-saudara. Halo, selamat sore. Iya, Berani mau datang besok? Berani mau datang besok? Berani dong. Masih mau datang besok. Silakan teman-teman non-muslim. Saudara saya, mantap kali ini. Halo saudara, kita sapa dulu yang dibawa nih. Kayaknya dia pendeta ini. Halo abang, selamat siang. Halo. Halo bang. Pemalu dia, pemalu. Dia terbiasa berkhotbah dengan bahasa tubuh. Dia tuh bahasa yang tadi dia nggak bisa pakai mulut, dia bahasa tubuh. Halo, semangat siang. Halo. Ya, dari Kristen abang. Halo, dari Kristen. Ya. Salah komal Anda. Anda cari Komal Barasanji.
Oke, kita lanjut bang. Kita Ya, silakan. Iya, ini tentang dosa warisan tadi, dosa yang diwariskan itu boleh juga kita lihat dulu bang dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 24. Kejadian 3. Kutubnya mana? Lambang kutubnya mana? Wah, apa tuh? Kantong bang. Oh iya, udah pindah di kantong. Ya lanjut. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 24. Saya bacakan bang ya. Ya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Itu yang pertama dulu bang, akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa beserta ular tadi di Taman Eden ya. Ini di kitab Kejadian. Jadi Tuhan Allah di sana menghukum ular ya, menghukum ular yang pertama dengan perut dia menjalar. Dengan perut yang kedua dia adalah dikutuk lebih dari semua hewan lah. Baru yang kedua dia harus menjalar dengan perut. Apakah menurut abang lihat ular sampai sekarang itu dengan perutnya menjalar? Kalau ada bang yang artinya ular berjalan dengan pakai kaki, yang artinya melompat dari tubuh Monas, apa yang dikatakan oleh si bang. Yang ketiga, dia memakan debu seumur hidup. Sampai sekarang dia bang, yang artinya ular itu adalah memakan debu. Yang keempat dia menjadi musuh daripada manusia. Kalau musuh manusia sampai sekarang juga bang, kalau kita berjumpa dengan ular adalah mungkin kita sampai yang artinya mengambil tongkat atau kayu, ya pasti yang kita penggal gitu. Yang artinya kita udah dendam gitu, benci melihat ular tersebut. Yang artinya itu adalah dosa, akibat dosa karena ular tadi menggoda Hawa. Dia menggoda Hawa untuk memakan buah pohon larangan yang ada di tengah Taman Eden itu. Itu si ular bang, yang artinya dihukum oleh Allah sampai sekarang, yang artinya turun temurun bahwa ular tetap mendapat hukuman tersebut. Karena apa? Kalau memang dia punya kaki sekarang, berarti Tuhan Allah tidak menghukum dia lagi, ular itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah untuk Hawa ya. Untuk Hawa kita baca dulu kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Dengan perut mula engkau menjalar dan debu tanah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pada ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, bersusah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi bang, kalau hukuman Allah terhadap Hawa atau perempuannya ada 3, kita simpulkan, yaitu yang pertama, bersusah payah pada waktu mengandung. Bersusah payah pada waktu mengandung. Apakah memang perempuan sampai sekarang para kaum Hawa, apakah pada waktu mengandung mereka enak gitu atau sakit gitu? Kalau memang sakit bang, berarti dosa turun temurun tadi masih tetap berlaku. Yang kedua, sakit waktu melahirkan. Kalau sakitnya bang sampai dioperasi ada sampai sekarang bang, yang artinya karena dia nggak bisa sanggup untuk melahirkan, dia operasi. Tetapi tetap itu yang artinya dibelah perutnya, artinya itu merasa kesakitan, lebih sakit lagi daripada melahirkan seperti biasanya. Artinya bang, hukuman Allah itu sampai sekarang tetap mempunyai diwariskan itu sama perempuan tersebut. Yang ketiga, tunduk kepada suami.
Ingatlah bang, yang artinya semua perempuan itu harus tunduk kepada kaum Adam. Itu adalah akibat hukuman daripada Tuhan Allah kepada Hawa tersebut. Karena dia memakan, yang pertama sekali, memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu. Dia tergoda dengan iblis itu. Dia tergoda dengan ular tadi. Makanya dia juga mendapat hukuman. Apa yang menjadi hukuman Allah kepada Adam setelah dia juga digoda oleh Hawa memakan buah pohon larangan itu? Yang pertama adalah kita perhatikan, bersusah payah untuk mencari nafkah, bersusah payah untuk mencari rezeki. Apakah sampai sekarang para kaum Adam bersusah payah untuk mencari nafkah? Benar bang. Kalau di kampung kami ini sampai ke hutan pun laki-laki itu, yang artinya mencari kemenyan lah, ke sawah lah. Artinya demi membutuhi kebutuhan keluarganya. Sang suami itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Artinya sampai sekarang itu bang terjadi bang. Perempuan enak ya, mungkin masak di rumah lah, gimana kan gitu, nyuci baju, itu tugas perempuan. Tapi tugas para kaum Adam adalah untuk mencari uang, untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Yang kedua, tanah mengeluarkan semak duri baginya. Itu hukuman yang kedua. Yang artinya tanah itu walaupun kita buat kompos, walaupun kita buat pupuk, tapi sangat sulit, yang artinya berkembang tumbuh-tumbuhan yang kita tanami gitu. Nah apa? Itu adalah akibat hukuman Allah terhadap Adam tersebut, para kaum laki-laki. Yang ketiga adalah harus bekerja seumur hidup. Kalau masih adanya napas kita bang, kita harus bekerja baru bisa makan nantinya bang. Nggak bisa kita yang artinya tidur-tidur baru makan, nggak bisa. Makanya bagi orang Kristen itu harus bekerja keras, karena itu adalah termasuk udah perintah daripada Tuhan Allah, merupakan hukuman yang sudah diwariskan kepada kita. Yang keempat, diusir dari Taman Eden. Mereka setelah melakukan dosa tersebut, melanggar perintah Allah tersebut, mereka diusir dari Taman Eden. Yang artinya putus hubungan dengan Tuhan Allah dengan manusia tersebut. Makanya ada yang artinya dikatakan bahwa lahirnya Yesus Kristus membebaskan manusia dari dosa tersebut, mengampuni dosa manusia tersebut. Itu hanya pengampunan bang ya, yang artinya apakah dosa itu udah punah? Nggak bisa bang. Masih kita yang artinya butuh pengampunan dari Tuhan kita itu sendiri. Tanpa pengampunannya bang, kita itu tetap di dalam dosa. Itulah dosa warisan sampai sekarang bang. Ingat tadi sama perempuan apa? Bersusah payah untuk mengandung. Sampai sekarang itu bang terjadi bang. Bahkan ada dukun beranak, bahkan ada bidan, bahkan ada dokter spesialis untuk yang artinya untuk bisa yang artinya meringankan daripada pada waktu dia mengandung tadi. Ini Bang Juma, yang artinya saya perhatikan Bang Juma mulai tadi, di manakah yang artinya bahwa manusia itu masih diwariskan dosa Adam itu sampai sekarang. Itulah buktinya bang. Sama ular tadi sudah kita buktikan, sama perempuan atau kaum Hawa sudah kita buktikan, bahkan sampai kepada Adam, para kaum laki-laki tetap ada hukuman Allah itu sampai sekarang. Kalau memang tidak ada hukuman bang, sangat mudah kita mencari rezeki, sangat mudah saya mencari uang. Tapi sekarang enggak, berkeringat bang, baru mengeluarkan keringat baru bisa kita mendapatkan uang. Itu pun belum tentu, walaupun sudah mengeluarkan keringat. Terima kasih bang, itu aja dulu bang, yang artinya mendukung tentang pendapat abang tadi bahwa apakah dosa itu diwariskan sampai sekarang. Pertanyaan abang itu tadi benar bahwa itu betul-betul terjadi sampai sekarang. Kalau memang kita tiadakan ya abang lah kan gitu. Kalau memang istri abang nggak enak untuk mengandung, yang artinya tidak ada rasa kesakitan, ya
mungkin dosanya nggak ada lagi bang gitu. Tapi kalau selagi masih ada dosanya bang, selagi masih ada dosanya, ketika dia mengandung itu pasti merasa sakit gitu. Karena itu sudah merupakan hukuman dari Tuhan Allah kepada ciptaannya, yaitu Adam, Hawa beserta ular tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan buat bang. Bunganya juga dikasih juga bang. Ya. Udah bang, abang aja. Kalau ada menjadi pertanyaan boleh. Ya. Aduh. Kenapa abang merunduk sudah? Kenapa abang termenung? Oke. Udah? Itu abang. Sudah? Udah. Oh sudah. Itulah Jadi ada dua hal. Abang. Ada dua hal. Yang pertama, kejadian 3 yang Anda ambil dari data 14 yang dikutuk di sana ular. Berjalan dengan perut. Dia menggoda bang. Pihak gantian bang, menggoda. Gantian kita. Berjalan dengan perut. Itu yang kedua, hukuman kepada ular. Dengarkan aja bang. Berjalan dengan perut, lalu kemudian makanannya adalah debu. Sedangkan perempuan susah melahirkan, cinta terhadap suami, laki-laki susah berupaya cari harta dan seterusnya. Nah, jadi yang ada hari ini ketika Yesus turun untuk mati di atas tiang salib, yang tidak ditebus Yesus itu adalah perilaku Adam dan keturunannya. Sampai sekarang Anda menjelaskan, sampai sekarang wanita masih susah, sampai sekarang laki-laki masih susah. Berarti Yesus mati di atas salib tidak berguna sama sekali. Lalu kematian Yesus itu berguna kepada siapa? Nah, nih dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, yang pertama, ularnya tidak makan debu lagi. Ular makan kodok, ular makan tikus, kadang ular makan ayam, makan sapi. Berarti kutuk yang dilakoni oleh ular lepas setelah Yesus mati di atas salib. Pertama. Yang kedua, sabar-sabar, Anda tadi bicara 2 tahun lewat 2 bulan. Oke, sampai saya mimpi jadi presiden di negara ini, baru saya terbangun. Yang kedua, sebelum Yesus mati di atas tiang salib, ular berjalan dengan perut. Jalan dengan perut ular itu. Begitu Yesus mati di salib, ular berjalan pakai kaki. Apa buktinya? Anda ke Manado sana, lihat ular di pasar. Begitu dimakan sama orang Kristen, ularnya kemana-mana pakai kaki dia. Itu bukti bahwa setelah Yesus mati di atas tiang salib, haramnya makanan yang menjijikkan, binatang yang menjijikkan itu berubah menjadi halal. Sehingga ular piton, ular kobra, ular naga bisa pakai kaki menumpang lewat perutnya orang-orang Kristen yang terjebak di dalam pengajaran Kristus palsu. Jadi ketika Yesus mati, yang lepas dari kutuk adalah iblis. Iblis sudah bisa berjalan pakai kaki, yaitu numpang melalui kaki-kaki orang Kristen. Dari gereja tinggal di rumah makan ular, orang dari gereja menyembah Kristus palsu, habis itu makan biawak, makan ular, maka dia berjalan pulang. Bahkan ularnya sekarang sudah bisa main TikTok. Ular sekarang sudah bisa menjadi koruptor. Ular sekarang sudah menjadi pengusaha. Ular sekarang sudah memimpin ibadah di gereja. Ular sekarang di mana-mana bisa melakukan hal yang dilakukan oleh makhluk yang punya kaki. Itulah kalian. Tapi perempuan sampai sekarang tidak lepas. Tetap aja sakit bersalin, termasuk Paulus. Laki-laki sekarang masih susah cari nafkah, termasuk Bang Suma. Tetapi
Yang lepas dari kutuk setelah Kristus mati di atas salib, ular. Ular. Tetangga saya malam Natal mereka potong ular kobra. Disate, dimakan. Ular kobranya sekarang berjalan pakai kaki. Melanggar firman Tuhan, makanan yang diharamkan masuk ke dalam tubuh mereka. Ular berjalan pakai kaki sekarang ini. Ular ada di mana-mana. Bahkan sekarang saya diskusi dengan ular. Apalagi ular sekarang makanannya bukan debu. Ular sekarang itu makanannya keju, sate, pizza, KFC. Abang sebagai ular tidak lagi makan debu. Ini fakta, itu real. Jadi fitnah terbesar yang terjadi di alam semesta ini, yaitu fitnah yang digencarkan, yang dihembuskan oleh si Kristus palsu bahwa Anda mewariskan dosa. Ketika Anda mengatakan Yesus datang nebus dosa, faktanya cuman iblis yang lolos dari dosa itu. Karena memang kalau kita berbicara Kejadian 3 nomor 14, yang dikutuk adalah ular, yang dikutuk adalah iblis. Begitu Yesus datang, iblis sekarang yang bersinggah sana di bumi ini. Iblis sekarang yang bertahta di bumi ini. Yang menguasai barat itu sekarang ular. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi saudara, ketika Anda berbicara, kita sekarang sulit, ya memang, karena Yesus datang mati di atas salib, sia-sia, nggak ada manfaatnya. Nah, terakhir, yang saya ingin luruskan, ketika Anda mengatakan wanita itu mudah, wanita itu gampang hidupnya, di rumah cuman masak. Hei, saudara, cobalah satu hari Anda masak, 1 minggu Anda masak, 1 bulan Anda masak, 1 tahun Anda masak. Silakan Anda tinggal di rumah, pelihara anak Anda, istri yang keluar. Di samping otak Anda pecah, apa yang dilakukan sama istriku di luar, dengan siapa dia, ngapain dia, apa nggak diganggu oleh laki-laki lain. Anda sambil masak nih, sambil nyuci piring. Jangan pikir wanita itu kerjanya mudah. Jangan munafik. Manusia yang paling mudah kerjanya di atas muka bumi itu laki-laki. Kerja sedikit warkop, kerja sedikit internet, kerja sedikit HP, pulang-pulang ke rumah kayak bos. Gak paham istri dari sejak dia tinggalkan kaki dari rumah langkah pertama, istri sudah mikir, suamiku ngapain, suamiku baik-baik aja kah, kenapa dia di sana, ada apa dengan dia. Begitu dia pulang, penuh dengan pertanyaan yang mengkhawatirkan suaminya. Telat pulang, dia khawatir tentang suaminya. Sementara suami di luar sana dari apotik ke apotik beli kondom. Jangan katakan wanita itu mudah kerjanya. Manusia yang paling sulit kerjanya di bumi ini itu wanita. Yang dicintai. Kita pulang ke rumah bukan kita yang diladeni, kita yang harus meladeni suami. Istri di kantor kita ladeni pimpinan. Oh iya pak, giliran di rumah istri ketepak, kau terlambat, ketepak, istri dia papainya. Harus pulang, mulai datang, cium tangan, peluk istri, pijit betisnya, lalu kemudian bersihkan badannya. Itu suami yang baik. Ayo yang mau kayak gitu daftar 4 sekaligus. Itu jadi Anda salah, Anda keliru. Luruskan lagi. Istri itu pekerjaannya sangat berat, bukan mudah istri itu. Ya, jangan pikir perempuan itu. Makanya saya sampai hari ini saya tidak mau jadi perempuan. Dipaksa digaji seperti pun mau jadi perempuan, tidak mau saya. Susah jadi perempuan itu. Sulit jadi perempuan. Belum lagi kalau dia haid. Cobalah Anda keluar iler. 1 hari keluar menetes terus ilernya, di bagaimana sibuknya Anda pakai tisu. Ini di dekat pantat Anda keluar cairan 1 minggu lebih, apa nggak ada repot itu? Mengurus ini. Enak aja. Jangan sepelekan perempuan. Perempuan itu paling berat pekerjaannya. Makanya wanita itu, pakai lagi dia, udah kerasukan lagi dia.
Kerasukan lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Lemah lagi dia, imannya lemah lagi. Lebih kuat lagi ininya, sibilisisnya. Oke, begitu abangku. Jadi tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Yang Anda ceritakan tadi itu kutuk Tuhan terhadap ular. Yang Anda ceritakan tadi itu adalah keadaan di dunia. Tapi tentang dosa kepada keturunannya itu tidak ada dalilnya. Dengan kata lain, sia-sialah Yesus mati di atas tiang salib. Karena itu hanyalah ajaran Kristus palsu yang dijual supaya orang yang melakukan dosa yang tidak ada kemudian takutnya kepada Tuhan, mau dosa-dosanya dihapuskan dengan sepele, dengan cara mudah, yaitu cukup percaya Yesus mati nebus dosa, selesai. Pret. Itulah cara Kristus palsu menjerat manusia pendosa. Silakan. Jangan buat saya tidur lagi, Bang. Saudara error. Belum keluar kota kah? Kerja di luar kota. Kita sapa dulu ini. Jangan sampai dia juga adalah ular berjalan dengan kaki. Halo. Masya Allah. Silakan saudara, siapa nih? Kenapa nggak bisa nyangkut saudara ini? Kok nyangkut terus di pohon dia? Jaringan saya ya teman-temannya. Suara saya kedengaran nggak? Di YouTube aman nggak? Ya silakan Bang. Silakan ngomong Bang. Apalagi yang Anda ingin sampaikan, silakan. Terus oh, bukan begitu. Anda harus menunjukkan ke kita kalau apa yang diterangkan Paulus di dalam suratnya dia Roma 5:12 itu betul, harus ada pendukung firman Tuhan dong. Nah, di mana di kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus? Ada nggak dalilnya? Minimal Yesus lah. Minimal Yesus ada nggak? Nah, ayo cari aja dulu. Nggak ada Bang, nggak ada di kitabnya Yahudi itu nggak ada. Kalian tidak dengar ya? Ya bisa mendengar suaranya hanya orang-orang beriman. Bang ngomong apa sih Bang Abang dari tadi kok nggak ngomong-ngomong di sini? Nggak ada yang dengar suaranya, orang termute dari tadi kok. Mulai tadi Bang. Itu seorang tidak ada yang dengar suaranya dari tadi. Ngomong sendiri. Iya. Bagi kita coba kita ulangi Bang kembali yang artinya. Oh jangan sampai diulang yang pertama tadi panjang kali bah. Tidur lagi nanti aku. Tapi itu tadi di mute. Itu di mute tadi. Yang barusan ini termute 1 menit 2 menit. Oh. Artinya yang kalau yang pertama tadi nggak di mute baguslah, yang artinya sudah nenek kiper Bang. Bagus, mantap betul. Jadi jangan abang katakan lagi dosa itu tidak ada sampai sekarang, bahwa dosa itu sudah turun temurun itu sampai sekarang, artinya masih kita terima. Lalu fungsi Yesus mati di salib apa? Jadi itulah kita minta ampun lewat Yesus tadi yang pengampunan, biar kita diselamatkan Bang. Minta ampun. Harus
harus yang artinya nggak harus itu artinya diselamatkan gitu. Kita harus percaya juga bang, ada syarat-syaratnya bang. Percaya, yakin, tapi kalau abang nggak yakin, itulah nantinya bang yang artinya abang tetap mendapat hukuman seperti itu. Ada hukuman. Aduh, Tuhan sudah datang ke bumi mati, ternyata masih butuh pertobatan. Ayo bang, ada nggak dalil? Ada nggak dalilnya Adam di dalam kitabnya Yahudi menjalarkan dosa ke bumi? Ada nggak bang? Di kitab Kejadian pasal 3 tadi bang, pasal 3 itu bukan dosa. Ini kita itu berbicara manusia ke dalam dosa. Ini bukan berbicara mengenai dosa bang. Kalau Anda mengatakan itu dosa, berarti dosa belum ditebus. Karena laki-laki masih susah cari nafkah. Itu di kitab Perjanjian Baru lah bang, yang artinya penebusan dosa itu sudah ada. Nah kalau sudah ditebus berarti kan tidak susah lagi. Kan sudah ditebus. Ya kalau memang kita tidak percaya bang, itu yang artinya tidak diampuni kita ini. Negara termiskin di dunia itu adalah negara yang mayoritas Kristen loh. Kenapa masih susah cari nafkah kalau dipercaya Yesus? Bang, Israel, Amerika, negara termiskin. Negara termiskin. Sinal aja yang abang pakai ini dari mana itu bang? Israel. Negara termiskin. Kau pakai tapi nggak kau paham. Iya, tapi kan dasar ilmunya dari Islam, abangku. Kita di Indonesia hanya bang, kita tahu memperbaiki bang. Iya, tapi semua itu bisa berjalan dari tanah Islam. Mau internet, mau pesawat, mau kendaraan bermotor, apapun itu tanpa BBM, hancur Bumi ini. Sepintar-pintarnya orang Kristen, kalau tidak ada BBM habis bang. Makan tai kalau tidak ada BBM. Jadi itu kalau bisa internet nggak bisa nyala tanpa BBM. Di antara makanya kenapa Anda bawa ke situ? Dikasih kemampuan buat bangsa. Anda mau parkir pesawat sehebat apapun kalau tidak ada BBM dari tanah Arab sudah selesai sudah itu. Jadi perhiasan, kulkas jadi lemari pakaian abangku. HP Anda itu Anda pakai untuk mengganjal meja. Untung ada tanah yang diberkati oleh pencipta langit dan bumi, tanah Arab penghasil minyak bumi. Anda menggunakan internet tanpa BBM, PLN mati. Sumatera baru-baru mati lampu baru 1 jam 2 jam semuanya biawak ikut menetas. Kucing pun ikut bertelur. Ayam jantan terkencing-kencing gara-gara listrik mati. BBM minyak bumi dari Arab. Hati-hati ngomong, hati-hati. Hati-hati ngomong. Tanpa tanah yang diberkati dari keturunan Abraham, dari silsilah Nabi Ismail alaihi salam, bumi ini menjadi neraka. Pahami itu. Ya, jangan sombong. Ilmuwan matamu. Ilmuwan pun ilmunya dari ilmuwan Islam. Ilmu hitung itu dari Islam. Coba dari Kristen ilmu hitung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan make mau kau itu. Kalau tidak ambaien kau sekarang juga kau pakai ilmu hitung dari Kristen. Gak ada ilmu hitung itu, aljabar, algoritma itu semuanya dari Islam. Jadi Islam yang membuat bahan baku, negara-negara barat yang mengembangkan gitu. Sama seperti Allah yang menciptakan bahan baku akal, manusia yang kemudian memperdayakan. Itu maksudnya. Orang Islam yang kemudian menemukan BBM, minyak bumi, kalian orang kafir yang mengembangkan. Itu maksudnya. Berhenti minyak bumi dari Arab, taikmu kau makan. Saya tidak ada mobil, masih bisa jalan kaki.
Ya, masih bisa naik sepeda, masih bisa melakukan apa saja. Tapi kalau BBM tak ada, laki komai samudin, tena kulle, tena harapan. Erok ko naik pesawat, nenek mu kiper. Erok ko pakai mobil, matamu. Bangga pencapaian yang kan itu melakukan penuhan karena adanya suplai minyak bumi dari bangsa Islam. Pakai alat apa kau menemukan internet? Mesin. Mesinmu nyala pakai apa? BBM. Asalnya dari mana? Tanah Arab. Tanah Arab berhenti mensuplai negara-negara kafir minyak bumi. Kalian jadi neraka jahanam. Kalian makan tai. Kalau negara Arab kemudian mengunci minyak bumi, orang Islam bisa ke sana, melakukan penemuan-penemuan di sana, menciptakan pesawat di sana, bisa. Kalian menangis. Begitu mau naik pesawat, periksa KTP. Yang penyembah Kristus jangan dinaikkan pesawat. Jalan kaki lah kau. Dari Golgota sampai ke Medan. Jadi jangan kau bangga. Bukan ini, mana matamu. Kau tidak tidur 24 jam melakukan penemuan-penemuan. Pakai apa? Listrik. Listrik. Mati kau tanpa minyak bumi, mati. Taikmu kau makan, ku bilang. Arab menghentikan suplai minyak bumi. Mati kau, mati, lumpuh. Barat menghentikan produk pesawat ke Arab. Gampang. Ilmuwan banyak kok dari Islam, tinggal buat. Nah, kalian mau ngapain? Tak ada BBM, pakai kencing. Kok mau cas HP-mu di lubang pantat kalau nggak ada listrik? Listrik penemunya ini non muslim, bang. Oke, bisa nyala tanpa ini, bisa nyala. Nggak bisa sih, bang. Ya udah, makanya ku bilang kau boleh bangga, kan tinggal ku gaji. Ada iPhone baru kan tidak ku kasih duit, tinggal ku kasih duit. Apalagi yang kau kerja ini pak, maaf kami sudah selesaikan pekerjaan kami. Sambil tekan-tekan, apa yang kau kerja? Ini ada iPhone 100, bang, kami udah menyelesaikan. Berapa duit? Sekian juta. Nih, mana sini barang. Majikan banget. Luar biasa Islam ini. Majikan banget. Ada lagi yang terbaru, bang. Apa? Roda 2. Pakai apa? Pakai remote aja dia bisa, nggak bisa disetir. Berapa duit? Berapa tahun kau selesaikan? Kami menyelesaikannya 30 tahun. Kasihan kali kau ya. Berapa duit? Nih, tinggal terima sini. Majikan banget Islam ini. Jadi jangan sombong. Menemukan penemuan matamu. Halo saudara, apa kabar? Halo, Bang. Halo juga. Nah, ini bentar lagi jadi majikan ini. Kita lagi menyimak ini, Bang. Apa itu? Menyimak. Oh, syukurlah. Oke. Kita undang Oten kalau begitu. Boleh kita turun sih menyimak. Nanti dikira orang pula dan pansos katanya pusing kita kepala. Iya. Kita tunggu saudara kita non muslim. Waktu saya masih ada sedikit sebelum azhar. Kita mau belajar dulu, sambil belajar kita kan. Maaf ini nanti. Oke. Halo, semangat malam. Halo. Halo, bang. Nah, kita turunkan. Masih malu-malu dia.
Nah, ini token listrik. Ayo mana nih yang bangga nih, penemuan dari barat ini. Ayo, naik. Bagus jaringanku padahal. Iya, saudara error ini non muslim. Beliau mau syahadat, teman-teman. Tapi beliau mau syahadat offline. Tim kita nanti bulan Juli insya Allah akan ke Gorontalo di kota dia. Gitu. Ya. Putrajaya. Iya, siang bro. Siang juga. Kristen abang ini. Kristen lah. Oh, iya. Silakan buka celananya, kita diskusi dengan baik. Silakan. Kenapa kok celana? Buka kameranya, silakan. Dengar dulu, ada organ-organ tubuh yang lain yang positif yang dibahas. Jangan seputar selangkangan. Apa memang itu ajaran kalian? Kok siapa yang cerita selangkangan ini? Otaknya negatif kali ini. Enggak, kenapa kau suruh saya buka celana? Mana tahu dari sana Tuhan bisa keluar. Kamu ini selalu negatif berpikir. Ini bukannya yang dibilang Yesus itu. Dengar dulu. Saudara ini selalu negatif. Yesus pernah berkata, selalu porno. Itu kelihatan dari buahnya. Itu kamu lagi selangkangan kau bahas, padahal Maria tidak buka celana, dia kehabisan oksigen di dalam. Memang bang, benar yang dibilang Yesus, pohon itu dari buahnya. Karena itu kelihatan. Kalau Maria tidak buka celana, Tuhan kehabisan oksigen. Bertobat kalian. Bertobat. Bagaimana kalian bisa masuk surga? Mau buka kamera atau mau turun? Masa orang baik-baik satu surga dengan orang-orang kayak ginian? Berarti itu surga ecek-ecek dong. Buka kamera. Jadi berbicara intelek lah. Kayak si Nora selangkangan, si Paro selangkangan, Uniripa selangkangan. Jadi kualitas kalian itu kan rendahan. Yang membahas selangkangan siapa? Bertobat. Yang membahas selangkangan siapa? Aku cuman bercanda. Silakan buka celana. Selangkangan langsung. Buka celana itu banyak. Ganti celana. Ya toh, mau buang air besar, mau buang air kecil, buka celana. Hatimu. Ya kamu yang sedang menjelaskan dirimu, bukan aku. Kenapa ini kamu buka celana? Ini kau sudah menjelaskan dirimu. Kau kemana-mana bahas selangkangan. Aku cuma suruh kau buka celana. Kenapa larinya ke selangkangan? Tidak si Paru, tidak si Nora, tidak Uniripa sama. Tidak aja. Makanya bertobat. Mungkin karena lawan diskusinya itu berasal dari selangkangan gitu. Udah kau dibawa, jangan lupa cebok yang baik, yang bersih, pakai air 1 sendok. Tanya bang, nggak tahu dia. Iya, nggak ngerti dia. Betul. Padahal cuma bercanda pun aku. Ayo buka celana. Langsung larinya ke selangkangan lah, kemana-mana lah. Dipancing sedikit, wah langsung selangkangan yang dibahas. Sensian dia. Langsung selangkangan. Halo, selamat siang. Halo bang. Iya. Siang bang. Dari gereja mana bang ini? Islam bang, turun aja bang.
Oh iya, iya, oke saudara, Islam, Bang, thank you. Iya. Nah ini dia, ini pastor ini dari Vatikan. Oke, Pastor boleh. yang ditransfer pakai lewat email. Halo, selamat siang. Halo. 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 Hey. Kebanyakan minum super tetra. Mana ini? Nah, ini dia. Ini juga pastor dia ini. Ya bang, halo bang. Halo juga. Ya. Dari gereja mana? BSJA. Ya. BSJA. BCA. Ada gereja BCA rupanya sekarang. BSJA bang. GCA, Gereja Jemaat Allah Indonesia itu GCAI artinya GCA. Oh. Iya. Aliran Pentakosta dia tuh. Oh gitu. Baguslah. Mana bang? Hah? Apa itu? Apa itu? Halo. Iya, halo. Diskusi, Gi. Mau diskusi, Abang? Diskusi ya. Iya. Oke. Temanya apa nih bang? Wajahnya mana? Dia makan kue. Iya nih bang, makan kue lapar nih. Zakat di sini banyak. Iya. Fitnah Dajjal atau fitnah Kristus terkait dengan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya, sehingga Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia demi melepaskan keturunan Adam dari dosa yang diwariskan. Itu ada dalilnya nggak itu bang? Nggak ada itu bang. Nggak ada dalilnya. Berarti selama ini kalian kena prank berarti? Gimana bang? Berarti selama ini Kristen kena prank? Nggak tahu ya bang ya. Iyalah, karena tidak ada Adam mewariskan dosa, kenapa Yesus sibuk sendiri dia mati nebus dosa? Mungkin salah baca dia orang bang. Oh, salah baca. Salah baca. Kalau menurut abang dosa waris itu ada? Nggak tahu juga saya bang. Walah mah. Mati nih Cak. Masih rajin ke gereja? Enggak. Oh walah. Berarti sudah ragu dia bang. Iya. Ragu akan dirinya, apakah dirinya betul-betul keturunan Adam atau bukan. Halo, selamat siang, Edis Tolo. Risa. Selamat siang. Agama mana, saudara Edis? Kristen GKJW. Oh, boleh buka kameranya, Bung? Ini saudara Error juga Kristen tapi buka kamera. Silakan. Dibuka nih bang, kenapa ini? Bisa nih. Ah, tinggal terima, silakan. Simpan. Di save. Nah, itu kan terbuka. Oke. Silakan. Lari dia. Lari dia teman-teman, tidak kuat. Takut saya tanya nanti itu bang. Iya betul.
Nah ini dia. Halo, Mbak Adinin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat senang berjumpa dengan Abang. Oh iya? Saya dari Malaysia, Bang. Oh siap. Ada yang ingin disampaikan? Abang boleh tanya tak? Apa itu? Abang kalau live kenapa waktu-waktunya malam? Karena kegiatan siang banyak. Saya kerja kadang-kadang tertidur, Bang. Kenapa? Oh iya. Mengikuti live Abang sampai jam 1, 2. Iya, nanti dirubah, nanti kita rubah dari jam 8 kita live maksimal jam 12 kita udah tutup. Insyaallah, Bang. Insyaallah. Kadang-kadang saya tunggu live Abang sebab kadang-kadang diskusinya semua logik-logik, Bang. Ya, alhamdulillah. Kita sapa dulu ini Serikat Ketua. Halo, Abang. Serikat Ketua, selamat siang. Enggak tamat SD kau ya, enggak tahu membaca. Apa itu? Kok kau baca dari belakang? Jangan kau bawa Arabmu di sini. Kenapa jadi sensian? Lagi haid ini. Bapakmu lah haid, baca pun enggak tahu kau. Ya, silakan Saudara Serikat Ketua. Apa ini ada tema, silakan. Ketua katanya lagi. Udah ninggal gurumu belum? Berkutater dulu. Loh, kenapa kau ini? Saya membaca dari sini aja kau salahkan, tapi anaknya orang kau bilang salah lah. Nggak salah. Bukan Arab ini Indonesia. Ini Indonesia. Serikat Ketua emang kenapa? Wah, ya nggak mau lah. Aku bukan itu namanya. Terbalik otakmu berarti. Berarti kalau Tuhan jadi manusia bisa? Kok lari ke situ ngomong kau dari membaca nama tulisan, sudah salah kau. Tulisan aja nggak boleh terbalik, gimana Tuhan kalau terbalik Tuhannya? Membaca nama aku pun kau udah terbalik, apalagi membaca agama orang. Saya memang begitu cara membacanya. Kau di Indonesia apa di Arab kau? Saya di Indonesia lah. Serikat Ketua emang kenapa? Itu pun jadi masalah. Allah ngimatei yang. Sip babami. Ketahu rupanya kau. Belum levelku sebetulnya cuma berdebat sih, tapi udahlah, aku cuman mau buka kameramu, coba kameranya bosku. Gak usah emosian, nanti ku tampar juga muka kau. Kan? Dipancing emosi sedikit terbakar kau. Buka kameranya, kita diskusi. Lari dia bang. Hanya gara-gara dibaca Serikat Ketua. Mau kali dia dianggap ketua. Alamak. Sedikit terpancing dia, sedikit dia agak kasarin, dia ngamuk, dia langsung. Yoga, semangat siang. Ya bang, siang bang. Bang, saya Islam, boleh bertanya nggak bang sedikit bang? Silakan bertanya sama Bang Error, silakan. Oh ya, Bang Error. Ini kan kita tahu yoga kan agama itu kan ada 5 ya, ada 5 bagian kan. Yang jadi debatan tuh Bang antara Islam sama Kristen atau apa Protestan ya. Itu yang agama lain tuh kok nggak bisa jadi perdebatan Bang ya? Maksudnya? Iya kan agama itu kan ada, kalau nggak salah kan ada 5 kayak Buddha gitu kan, yang agama Cina, Hindu gitu kan.
Iya. Yang sekarang tren ini kan yang perdebatan kan antara Kristen sama Islam ya. Kalau agama-agama lain kan nggak ada debatan. Yang jadi pertanyaan itu tuh Bang, itu kenapa Bang kok yang agama-agama lain tuh kok bisa nggak ada perdebatan gitu Bang? Memang siapa yang berdebat? Kan bukan ada yang berdebat, berdiskusi ya di sini. Iya, maksudnya berdiskusi Bang. Iya, karena kan gini kan, rujukannya kalau didiskusikan, benarkah? Kalau kan sumber rujukan karena Al-Quran kan membenarkan Taurat dan Injil. Ketika Al-Quran bertanya kepada Injil, Taurat, Al-Quran bertanya kepada Taurat gitu, apa janji Allah itu kepada Abraham? Taurat harus mampu menjawab itu. Nah, itu dia. Apakah? Ya itu. Karena cukup. Udah diterima dia, udah diterima, udah masuk di orasi dia tuh. Iya, sesuai. Udah paham saudara Yoga? Udah bang, tapi sesuai yang di Al-Qurannya berarti yang itu bang ya, antara Taurat sama Injil bang ya, berarti ya. Iya. Oke. Makasih bang ya. Oke, makasih. Ya, Kita Bang. turunkan ya, meskipun pertanyaannya tidak menyambung sebenarnya. iya. Dibilangnya udah katanya udah. Karena nggak mampu dia nanti menjawab. Ya masalahnya dia tidak ngerti pertanyaannya sendiri dia tidak ngerti, dia tanya apa. Dia lupa apa pertanyaannya. Susahnya. Nggak tahu dia apa itu janji Allah Abraham kepada Abraham. Mana tahu dia? Karena dia orang ini. Betul. Dia lupa apa pertanyaannya. Begitu ditanya bagaimana? Udah katanya. Jadi dia lupa pertanyaannya apa. Masalah generasi. Penjual kaset datang bang. Halo. Halo, ada jualan kaset Roma Irama versi tahun 70-an gak bang? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Muslim bang, ngefan bang, izin bang. Oh siap. Ya, punya bang. Dari Pekanbaru bang. Oh mantap. Islam. Ya, makasih ya bang. Ya makasih bang. Ya, makasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya selalu bang. Amin. Siap. Makasih. Semangat. Ya. Dia bertanya, lupa pertanyaannya. Aku tanya apa tadi? Ini pastor. Pastor baru, pastor muda. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Aku udah lama kali mau naik sama Juma. Siang. Dari gereja mana bang ini? Kali. Enggak, tunggu dulu. Aku udah bertahun-tahun mau naik sama kau. Kalau bisa direkam ini. Siap. Berani bertanya, berani ditanya. Iyo. Sesuai dengan junjungan apa yang diajarkan. Siap. Perlakuan junjungan kita itu yang kita praktekkan. Oke, baik. Junjungan Anda siapa? Tanyalah kau. Dan Yesus. Yesus junjungannya. Salah. Salah. Oh, Yesus junjungannya. Oh, Yesus mana ada pernah mengajarkan Kristen Katolik? Ada Yesus pernah mengajarkan Kristen. Ada Yesus mengajarkan. Enggak. Dengar dulu, Bang. Itu tidak benar. Dengar dulu, ada nggak Yesus pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya, ibadah minggu, merasulkan Paulus? Ada nggak? Kenapa Anda mengatakan Yesus junjungan Anda? Dengan orang bebas sampean ya. Bodoh mendengar pertanyaanmu. Benar. Nah, sekarang jawabannya apa? Jawabannya apa coba kalau Anda pintar? Ada nggak Yesus mengajarkan agama Kristen? Jawabannya apa? Ketawa. Ketawa
dia man. Allah ada menyuruh si Ketawa dia ketawa. Ada nggak Yesus mengajarkan agama Kristen? Kenapa kau emosi mukamu begitu? Kenapa emosi mukamu? Allah ada nggak ngajarin anak kecil? Emosi. Mukamu. Enggak, pertanyaanmu pertanyakan balik samamu. Sama anak-anak yang bisa kau kayak gitu kan cuma. Ya silakan. Allah ada nikahi anak kecil. Di dalam kitab Bilangan 31 nomor 44 iya dia mengkawini 32 bayi. Baca dalilnya. Ya, kok tolol? Itu dalil. Sekarang itu dalil. Cabul. Kamu disuruh di dalam dalil itu untuk mengambil anak-anak kecil. Baca. Dengar. Bung. Masa mukamu seram gini? Kalau orang yang udah punya dengar saya. Kalau orang yang punya mujizat masih bisa didengarkan omongannya kayak kau lah. Dengar. Orangnya baik. Dengar saya. Sopan, kau bisa Di diikuti. dalam kitab Bilangan. Sementara lo penghujat, lo penjahat, mau diikuti ya nggak kena. 31. Oke. Di situ jelas dikatakan bahwa bunuhlah semua perempuan yang sudah bersetubuh, tetapi perempuan yang masih perawan ambillah untukmu. Anak bayi 1 tahun itu perawan gak? 1 hari perawan gak? Kutanya dulu. Ini ajaranmu kan? Ya, itu di dalam kitab yang kau genggam tiap hari Minggu. Kitab Bilangan 31. Semua perempuan yang tidak perawan bunuh. Karena kalian, tapi yang masih perawan ambillah. Kalian diajarin berdusta. Jadi orang kayak kalian diajarin berdusta. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Sabar. Saya Bang Suma akan membantu Anda untuk memahami. Sini, silakan. Nih, tunjukkan dalilnya nih. Kenapa Barat itu selalu dengar. Kenapa Barat itu tidak ada lagi selaput perempuan yang bisa ditemukan di usia 10 tahun ke atas? Ya karena itu ada perintah di kitabnya, ngambil perempuan yang masih perawan. Jangan nangis dulu. Aku ini jujur aja Juma ya. Jujur aku nggak pernah gereja Juma. Mulai dari kecil aku nggak pernah gereja. Makanya kau mukamu sedikit waras berarti. Nih, pakai logika beriman. Ini saya kasih kau logika kalau begitu nih. Kau selesaikan ini dalil yang sering dilupakan oleh Kristen. Kenapa Barat kemudian melakukan pemuas seks terhadap anak-anak kecil nih. Ini data nomor 18 ku baca. Tetapi semua orang muda di antara perempuan nih yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup untukmu bagimu. Tuh. Nomor 17-nya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Tuh. Perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, apa katanya? Haruslah kamu bunuh, tetapi semua orang muda, gadis muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup untukmu. Paham ya? Ini yang diperhatikan Barat. Jangan kau tuduh-tuduh bagaimana bagaimana di agama, dan seterusnya, jangan. Karena kamu hidup di Indonesia yang penduduknya 87% Islam. Kalau kau hidup di Barat, anakmu tidak akan aman kalau dia sudah usia 6 tahun perempuan. Udah digalocik kalonjingnya di sana, udah digalocik. Pulang-pulang dia susah jalan. Kalau kau hidup di Barat, kalau kau hidup di mayoritas agamamu. Jadi jangan kau ngadi-ngadi, kau nggak paham di Islam. Coba kalian hidup. Pulang-pulang anakmu susah untuk luruskan kaki. Jadi jangan sok-sok kau.
Oke, sekarang masuk ke tema aja tuh, ada tema tuh. Biar kuluruskan mukamu, biar kuratakan wajahmu. Itu fitnah Kristus. Fitnah Kristus. Tuh. Memfitnah Adam alaihissalam, mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah yang dilakukan oleh gereja terhadap Adam alaihissalam. Syukur kamu nggak ke gereja. Tapi nggak ke gereja aja modelmu kayak begini. Gimana kalau kau sudah di gereja? Tuh, jam tuh tema tuh, tema. Tuh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia sehingga Tuhan harus turun jadi bayi, dibunuh manusia, mati di atas salib. Itu mana fitnahan itu mana dalilnya? Agama produk apa ini kok gagal banget, nggak ada dalil pendukung. Mana dalilnya? Carilah yang lebih ada ilmunya bang, biar enak diskusinya. Oh iya, yang nggak ada ilmunya ini ya. Nggak ada ilmunya ya? Tidak ada ilmunya itu. Oh, jadi kita turunkan. Turun saja, ngerocos ngapain itu? Apa mau didengar dari orang ngerocos gitu? Karuan. Betul. Oke, kita turunkan. Saudara Error ini luar biasa, dia jeli, dia lebih peka daripada aku. Lebih peka. Kita tuh mau belajar ini. Mau belajar. Iya, betul. Benar. Peka bang ini. Ini dia teman-teman. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? Gak ada. Halo, selamat siang. Masih lagi dia mau datang besok. Aduh, abang ini sempat-sempatnya gitu. Sempat-sempatnya. Masih mau aku datang besok, kata dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menanya bang. Dari gereja mana? Saya dari masjid bang. Dari masjid. Halo saudara Daniel, semangat sore. Selamat sore pak. Ya, dari gereja mana abang? Iya. Gereja mana? Saya bukan dari itu pak. Jadi dari agama mana abang? Itu baru betul. Saya agama Katolik. Boleh buka kamera silakan. Gak usah pak. Lagi apa? Lagi nggak boleh buka kamera. Kenapa? Lagi gangguan kameranya. Oh, gangguan jiwa kameranya. Oh. Silakan teman-teman API bisa ajukan permintaan. Saya ibadah sejenak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Manado. Salam dari Manado. Lanjutkan Bang. Siap. Yuk turunkan Bang. Oke, sip 86.
Saudara Elang Sakti. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar. Ada juga ya. Ada juga resepsionis. Mantap kali, Bang. Halo Bang. Ya, halo. Semangat terus Bang. Ya udah Bang. Ya udah, makasih. Sama-sama Bang. Mungkin Oten ini nggak mampu lagi naik ya, karena takut saya tanya nanti orang itu. Kayaknya begitu abangku. Ya nggak mampu kayaknya ini. Soalnya nanti pastor juga saya tanya, dia juga takut dia itu. Saya tanya nanti takut dia itu, pastor itu. Kayaknya begitu. Ini coba saudara kita Del ini. Halo saudara Del. Ya halo, Bang. Dari gereja mana? Ya, Bang. Halo. Aku Islam Bang. Oh Islam. Ya, Iya, Bang. ada yang bisa dibantu? Cuma. Oh iya. Halo, assalamualaikum, Dengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama, Deng. Semangat ya, Waki. Iya, betul Lanjut. sekali. Semangat terus. Salam Makassar ini. Makassar wah Makassar. Iya, Deng. Lanjut. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Error kayaknya nggak ada lagi nih. Kita istirahat boleh ya? Boleh, siap Bang. Malam lagi. Malam lagi di. Halo. Halo Zuma. Halo. Halo Zuma. Halo juga. Jaringan Bang Juma. Makasih Bang Juma ya. Lanjutkan Bang Juma. Oh, siap. Silakan saudara buka kamera. Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya? Iya, makasih ya Bang. Iya, makasih Bang. Makasih. Salam kenal. Halo Raja. Halo. Iya. Siang. Ada yang mau ditanya? Ada. Apa? Bisakah Anda buka kamera? Gak ada undangan? Oke, saya undang. Silakan. Mana? Takut lu ya? Buka kameranya silakan. Gak ada, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan aku udah undang nih. Nih, tuh. Anda tinggal terima. Gak ada. Dasar pengikut Paulus. Kenapa nggak buka kameranya? Nggak bisa. Gimana? Ini saya sudah di sini tertulis kok. Tinggal diterima. Buka. Gak ada kata buka di sini. Nenekmu kiper penipu. Penipu rupanya ya. Halo saudara, siapa nih namanya nih? Kelamaan. Penipu kau Kau nipu aja kau kerjamu. Oke teman-teman sekalian, kita rehat. Kayaknya aku harus ke gunung. Halo, Saat. Halo. Assalamualaikum. Aduh Bang, orang waras ini Bang. Manusia waras ini. Manusia waras, Masya Allah. Makasih. Luar biasa Bang. Salam kenal Abang ya. Tunggu dulu Dinda. Dinda Nora tunggu dulu.
Baik teman-teman sekalian, berhubung karena saya sedang ditunggu ada tamu kita yang harus saya jumpai. Ini mau OTW habis sholat asar, jadi saya mohon dengan sangat permohonan maaf setinggi-tingginya, sebentar malam kita jumpa lagi ya. Tentu dengan tema yang masih ini. Untuk kali ini kita selesaikan ya sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Sebentar malam kita jumpa dengan tema yang sama. Kepada saudara-saudara muslim yang telah mendukung kegiatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih banyak dan permohonan maaf setinggi-tingginya jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Dan kepada saudara saya non muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim, tugas saya hanya menyampaikan kebenaran itu. Jika kebenaran itu ternyata menggugah atau menyakiti perasaan saudara, saya mohon maaf sekali lagi. Sebagai muslim, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus saya tegakkan. Dan kepada saudara-saudara saya, terkhusus saudara muslimku yang tadi naik ke sini, saya mohon maaf setinggi-tingginya ya. Kalau ada tindakan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan seorang wali, hanya manusia biasanya ini. Jadi kalau ada yang naik tadi dari Islam, bahasa saya kurang baik, tidak pantas saya ucapkan, saya minta maaf sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Dan saya butuh kerjasama dari teman-teman. Jadi kalau misalnya saya lagi live seperti ini, yang kita harapkan yang datang adalah saudara non-muslim, mohon supaya yang muslim untuk jangan multi dulu, karena jangan sampai nanti terjadi lagi hal yang sama, bahasa-bahasa yang tidak pantas. Saudaraku ini udah tua, udah berumur, diperlakukan seperti anak kecil itu adalah beban bagi saya dan akan teringat terus sampai berhari-hari akan saya ingat. Kelakuan saya yang kurang baik itu akan teringat, akan selalu terngiang. Saya tadi nyakitin umat Islam. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, dan kiranya ke depan jangan lagi minta permintaan naik dulu ketika lagi seru-serunya di atas. Begitu teman-teman ya, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.